Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lena Fitriana dari Prodi Komputerisasi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai hak dan kewajiban suami istri. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Fitriani Kosasi, SPDI MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah agama yang telah memberikan kesempatannya kepada saya untuk melakukan presentasi pada kali ini. Selanjutnya di sini ada pengertian mengenai hak dan kewajiban. Dalam KBBI, hak diartikan sebagai kepunyaan atau kewenangan, sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan atau suatu keharusan. Jadi, antara hak dan kewajiban ini memiliki kaitan satu sama lain. Nah, maksudnya gimana? Contoh sederhananya dalam konteks suami istri. Dalam suami istri, istri mempunyai kewajiban untuk mengurus rumah tangga suami beserta anaknya. Nah, atas kewajiban yang dilaksanakan itu, dia mendapatkan haknya. Haknya apa? Nah, haknya ini yaitu dia mendapatkan nafkah dari suaminya, mendapatkan pakaian, makanan, dan tempat tinggal yang layak. Lalu dalam sisi suami memiliki kewajiban untuk mencari nafkah tentunya. Nah, atas kewajiban tersebut dia memiliki hak, yaitu mendapatkan kasih sayang dari seorang istri. Nah, menurut pendapat Dr. Ali Yusuf As-Subki, menyatakan bahwa hak dan kewajiban suami istri dapat dibedakan menjadi 3 garis besar. Yang pertama yaitu hak suami atas istri, lalu hak istri atas suami, dan hak antara keduanya. Nah, di sini ada beberapa poin mengenai hak suami atas istri atau kewajiban istri. Sebenarnya kewajiban istri itu banyak, namun di sini ada 7 poin yang akan saya jelaskan sedikit. Yang pertama yaitu istri menjaga dirinya dan harta suaminya. Tentunya setelah kita menikah dan kita menjadi seorang istri, kita tanggung jawab yang tadinya dipegang oleh ayah kita akan ditanggung oleh suami kita ketika kita sudah menjadi pasangan yang sah. Tentunya kita sebagai seorang istri harus menjaga diri kita, baik dari pakaian, cara kita bicara, lisan, maupun perbuatan. Nah, selanjutnya di sini menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami. Contohnya, maksudnya contoh sederhananya, kita membeli sesuatu yang bukan pokoknya, maksudnya hanya untuk kepuasan kita saja. Nah, tentunya itu akan membuat beban pada suami kita. Nah, itu tidak boleh. Itu akan menyusahkan suami kita. Lalu yang ketiga, tidak bermuka masam di hadapan suami. Yang keempat, tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami. Nah, poin 3 sama poin 4 ini menurut saya sangat berkaitan ya. Yang ketiga itu kan tidak bermuka masam. Contohnya ketika suami pulang, kita tuh nggak boleh bermuka masam atau bermuka cemberut di hadapan suami, maupun apapun keadaannya, sebisa mungkin jangan memperlihatkan muka masam tersebut. Samanya pada poin 4, tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami. Tentunya suami capek-capek pulang, terus kita sebagai seorang istri bermuka masam, itu sangat membuat suami kita tidak senang. Selanjutnya yang kelima yaitu menetap di rumah dan pergi atas izin suami. Ketika kita sebelum menikah, kita saja setiap kita ingin pergi, kita harus izin kepada orang tua kita, apalagi kita sebagai seorang istri konteksnya. Tentunya kita harus memiliki izin apabila kita ingin pergi. Bahkan lebih baik ketika kita pergi hanya intinya tidak bermanfaat perginya, lebih baik kita menetap di rumah. Selanjutnya poin ke-6 yaitu istri bersolek di depan suami. Tentunya ketika kita pergi dilihat banyak orang, kita bersolek, kita membuat tampilan kita semenarik mungkin. Nah, di depan suami kita juga harus bersolek, jangan hanya ketika keluar saja. Tuh. Nah, poin terakhir yaitu bertanggung jawab atas pekerjaan rumah. Nah, balik lagi ke penjelasan pengertian hak dan kewajiban tadi yang setelah saya berikan contoh sederhananya. Seorang istri mempunyai kewajiban untuk mengurus pekerjaan rumah suami maupun anak. Baik. Selanjutnya di sini ada hak istri atas suami atau kewajiban suami.
Sebenarnya ada banyak juga, namun di sini ada 6 poin. Yang pertama yaitu mahar. Nah, mahar itu sepenuhnya dimiliki oleh seorang istri. Terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 4 bahwasannya berikanlah mas kawin atau mahar, artinya yaitu berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah atau ambillah penerimaan itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Saya pernah membaca suatu artikel bahwa pada zaman Zahiliyah, mahar itu bukan hak atas istri, namun hak atas orang wali. Namun setelah dilihat aturan tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang ditegaskan pada surat An-Nisa ayat 4 tadi, bahwasannya mahar dalam suatu pernikahan merupakan hak atas istri, dan itu juga menjadi kewajiban seorang suami memberikan mahar kepada istri. Selanjutnya di sini tidak cemburu berlebihan. Yang ketiga, pendidikan dan pengajaran. Sebagai seorang suami harus memberikan arahan kepada seorang istri ke arah yang lebih baik. Yang keempat yaitu kewajiban suami mencampuri istrinya. Balik seperti yang poin ketiga. Jadi seorang suami harus menuntun istrinya ke jalan yang baik. Ketika istrinya berada di jalan yang menurutnya kurang tepat, dia harus mencampuri. Dalam konteks di sini gimana caranya dia memberitahu kepada istrinya bahwa jalan tersebut tidak baik dan itu akan menjerumuskan pernikahannya ke pertengkaran atau ke arah yang kurang baik gitu. Lalu kelima, di sini ada kesenangan yang bebas. Yang keenam yaitu nafkah. Ya, nafkah merupakan kewajiban seorang suami. Walaupun seorang istri ingin mencari kerja, ingin bekerja, itu tidak apa-apa. Namun nafkah tetap saja merupakan kewajiban atas suami. Nah, lalu di sini ada hak antara keduanya. Yang pertama yaitu berhubungan seksual, warisan, baik dalam berhubungan seksual pastinya tujuannya untuk membuat keturunan. Lalu warisan dalam konteks pernikahan, apabila di antara keduanya telah wafat, warisan tersebut harus dibagi secara rata. Nah, selanjutnya di sini ada baik dalam berhubungan. Tentunya dalam konteks suami istri, apalagi merupakan sifat satu sama lain yang berbeda, mungkin disatukan, itu bagaimana caranya segala sesuatu harus melakukan musyawarah lebih baik, karena dalam suami istri kita harus memiliki rasa empati, rasa tanggung jawab atas hak dan kewajiban. Baik, dari materi hak dan kewajiban tersebut saya simpulkan dalam konteks kewajiban ini kan merupakan suatu hal yang harus dikerjakan dan hak ini merupakan balasan atas kewajiban tersebut. Nah, dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kewajiban suami istri diantaranya memberikan mahar, tempat tinggal, memberi makanan yang layak. Suami juga mempunyai kewajiban untuk mengarahkan sang istri ke arah yang baik dan menjauhkannya dari hal yang menjerumuskan ke arah kesengsaraan. Di sisi tersebut, seorang istri harus sadar bahwa kewajiban yang menjadi hak atas suaminya seperti tidak membantah akan perintah suami, mengurus suami dan keluarga, semua itu akan terwujud apabila kedua belah pihak memiliki kesadaran atas hak dan kewajiban tersebut. Tidak adanya kata dominasi di antara keduanya, semua harus saling membantu dalam menerapkannya. Dengan berjalan keadilan atas hak dan kewajiban tersebut, akan adanya sebuah keluarga yang harmonis, sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi hak dan kewajiban seorang suami istri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.